Semua prediksi canggih tadi menentukan harga rumah, memperkirakan cuaca, mengatur stok barang, sampai menilai kelayakan pinjaman, ternyata bisa dilakukan oleh satu algoritma sederhana tapi powerful, yaitu Random Forest Regression. Hai, kami dari kelompok 10, dan di video ini saya akan ajak kamu menyelami salah satu model machine learning yang paling serbaguna dan praktis digunakan dalam kehidupan nyata. Oke, kita nggak cuma bahas teori aja ya. Kita juga langsung implementasiin bareng di Python, pakai dataset asli, dan lihat gimana model ini bekerja dari nol. Dan tenang, kamu nggak perlu jadi data scientist dulu buat ngerti video ini. Kita akan kupas satu persatu dengan ilustrasi yang mudah, logika yang masuk akal, dan contoh yang relevan. Jadi, siap buat mikir kayak algoritma? Yuk, kita mulai dari dasar, apa itu Random Forest Regression? Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting, yaitu apa itu Random Forest Regression? Bayangkan kamu ingin memprediksi harga sebuah rumah berdasarkan data seperti luas bangunan, jumlah kamar, dan lokasi. Kamu bisa gunakan satu decision tree, yaitu model yang membuat serangkaian pertanyaan seperti apakah luasnya lebih dari 100 meter, apakah berada di pusat kota, dan seterusnya, lalu memberi prediksi harga. Tapi, satu pohon keputusan saja bisa sangat sensitif terhadap data. Kalau datanya berubah sedikit, hasil prediksinya bisa ikut berubah drastis. Random Forest mengatasi ini dengan cara sederhana tapi jenius. Gunakan banyak decision tree sekaligus, bisa 10, 100, atau bahkan 1000 pohon. Setiap pohon memberikan prediksinya sendiri-sendiri. Misalnya, satu bilang 500 juta, yang lain bilang 530 juta, yang lain lagi bilang 510. Kemudian, model akan mengambil rata-ratanya, dan itulah prediksi akhirnya. Bayangkan kamu tanya satu orang, harga rumah ini berapa ya? Mungkin dia salah nebak. Tapi, kalau kamu tanya 100 orang berbeda dan ambil rata-ratanya, kemungkinan besar kamu dapat estimasi yang jauh lebih akurat. Jadi itulah inti dari Random Forest Regression. Gabungan banyak model sederhana untuk membuat prediksi yang stabil, akurat, dan tahan terhadap noise. Oke, kita udah tahu Random Forest terdiri dari banyak pohon. Tapi pertanyaannya sekarang, kok bisa tiap pohon itu berbeda? Bukannya datanya sama? Nah, disinilah peran teknik yang namanya bootstrap sampling. Jadi, dari dataset utama, kita ambil sampel secara acak dengan pengembalian. Artinya, satu data bisa muncul lebih dari sekali di satu pohon atau bahkan nggak muncul sama sekali. Setiap pohon akan dilatih dari sampel acak yang berbeda. Jadi, otomatis walau mereka belajar dari data yang sama, mereka punya pengalaman yang berbeda. Bukan cuma datanya aja yang dirandom, tapi juga fitur-fitur inputnya. Ini disebut feature bagging. Contohnya, satu pohon cuma pakai fitur A, B, dan D. Sementara yang lain pakai V, C, dan E. Ini bikin tiap pohon makin unik. Setelah semua pohon selesai dilatih, kita kasih input baru. Setiap pohon akan memberikan prediksinya, dan hasil akhirnya adalah rata-rata dari semua output itu. Dan inilah prediksi final dari Random Forest Regression. Jadi, dengan teknik ini, Random Forest punya keunggulan, dia tetap akurat, tapi nggak gampang overfit. Seperti minta pendapat dari banyak orang yang punya perspektif berbeda, hasilnya bakal jadi jauh lebih bijak. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk ke perhitungan manualnya. Dan pastinya kita gunakan model yang atau data yang lebih sederhana untuk mempermudah kita perhitungan manual. Oke, jadi terdapat sebuah data seperti berikut, terdapat 5 data, dan kemudian kita disuruh untuk mencari mean squared error dan koefisien determinasi. Oke, kita langsung saja. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita menghitung residual dengan rumus EI sama dengan YI min YI prediksi. Nah, YI ini apa? Jadi YI ini itu adalah nilai aktual dari data tersebut, yang ini, dan yang ini itu adalah tinggi prediksi. Oke. Jadi kita mulai dari yang pertama yaitu 100. Maka, sebentar. Kita bikin tabel dulu untuk mempermudah.
itu adalah 100 dan tinggi prediksinya yaitu 105. Maka kita tinggal masukkan sini dan kita eksekusi. Berarti kita tinggal kurangkan ini hasilnya min 5. Kemudian data yang kedua yaitu 120. Tinggi prediksinya 115. Maka kita tinggal kurangkan hasilnya 5. Dan begitu pun untuk data-data selanjutnya ya, teman-teman. Jadi hasilnya ini adalah 5, min 5, kemudian min 10. Dan kita dapatkan EI-nya adalah ini. Lalu langkah yang kedua adalah kita mengkuadratkan dari hasil residual tadi, teman-teman. Berarti EI kuadrat. Jadi tiap-tiap EI ini kita akan kuadratkan. Jadi misal min 5 kita kuadratkan menjadi 25. Lalu 5 kuadrat 25. Ini juga 25. 25 dan 100. Kita mendapatkan kuadrat residual seperti ini. Lalu untuk yang ketiga, kita baru menjumlahkan semua kuadrat residual tadi. Jadi ini kita jumlahkan, rumusnya adalah SS res sama dengan sigma yang ini tadi kuadrat residual. Oke, jadi 25 ditambah 25 tambah 25 tambah 25 tambah 100. Kita jumlahkan semua. Hasilnya adalah 200. Oke. Nah. Lalu kita baru membagi jumlah data karena di sini datanya ada 5, membagi jumlah data 5 untuk mendapatkan MSE ini, teman-teman. Jadi untuk mencari nilai MSE kita bisa sederhanakan rumusnya menjadi SS res per N. Nah, SS res ini tadi itu kita sudah temukan yaitu 200. Lalu kita bagi dengan jumlah banyaknya data yaitu ada 5. Maka hasilnya adalah 40. Nah, artinya apa? Artinya adalah rata-rata kesalahan kuadrat prediksi tinggi tanaman adalah 40 cm kuadrat. Sesuai dengan soal. Nah, lalu kita lanjut untuk mencari koefisien determinasi. Nah, caranya gimana? Yang pertama yaitu kita menghitung dulu total sum of square. Oke, dimulai dari menjumlahkan, pertama kita menjumlahkan semua tinggi aktual, lalu dibagi dengan banyaknya jumlah data. Oke, bentar. Yang pertama kita lakukan adalah kita menjumlahkan semua tinggi aktual. Kita jumlahkan 90. Lalu kita bagi dengan banyaknya data. Dan kita temukan 110. Selanjutnya adalah kita baru mencari itu total sum of square dengan rumus ini SS total. Dengan cara kita mengurangi tiap tinggi aktual ini dengan nilai Y lalu kita kuadratkan. Ambil contohnya kita ambil 100. Lalu kita kurangkan dengan nilai Y-nya baru kita kuadratkan. Dan kita tambah dengan data yang kedua yaitu 120. 120 dikurangi 110 baru kita kuadratkan. Terus dan sama untuk data yang ketiga juga sama yaitu 130 kurangi 110 lalu dikuadratkan. Ditambah data yang keempat yaitu 90 dikurangi 110 dikuadratkan. Terus ditambah juga sampai 110 dikurangi 110 lalu dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah yaitu 100 ditambah 100 ditambah 400 tambah 400 tambah 0 yaitu 1000. Nah, setelah kita menemukan SS total dan kita juga tadi menemukan SS res, sebenarnya rumus dari koefisien determinasi ini kita bisa sederhanakan seperti ini, teman-teman. Nah, ini rumus yang lebih sederhana karena kita sudah mencari keduanya SS res dan SS totalnya. Maka kita tinggal masukkan saja, teman-teman. Jadi yang pertama SS res tadi kita dapat 200. Maka 1 berarti kita masukkan 1 min 200 kita bagi dengan SS total ini tadi yaitu 1000.
Nah, jadinya adalah 1 min 0,20. Artinya 0,80. Nah, 0,80 berarti R kuadrat sama dengan 80%. Nah, artinya apa? Artinya adalah 80% variasi tinggi tanaman di 5 lahan dapat dijelaskan oleh fitur-fitur yang dipakai model. Semakin dekat ke 1, maka akan semakin baik. Jadi seperti itu teman-teman, untuk perhitungan model ini menggunakan manual. Kita menggunakan data yang sederhana dan prosesnya adalah seperti ini. Oke, sekarang kita bakal lihat langsung gimana Random Forest Regression bekerja dengan dataset nyata. Kita pakai Python dan scikit-learn, jadi pastikan kamu udah install library-nya ya. Nah, dataset ini adalah California Housing, berisi fitur-fitur seperti jumlah kamar, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Targetnya adalah harga median rumah. Kita bagi 80% untuk training, 20% untuk testing, biar modelnya bisa dievaluasi di data baru. Kita bikin model random forest dengan 100 pohon. Jumlah ini bisa dituning nanti, tapi 100 sudah cukup lah untuk awal. Kita prediksi harga rumah dari dataset, lalu hitung mean square error dan R square score buat evaluasi. Semakin tinggi R kuadrat, semakin baik model kita. Oke, grafik ini menunjukkan fitur mana yang paling mempengaruhi prediksi harga rumah. Biasanya fitur seperti median income sangat dominan. Nah, dari sini kita tahu model kita berjalan dengan baik dan bisa memanfaatkan banyak fitur dengan akurat. Kita juga bisa lanjut mengeksplorasi teknik lanjutan seperti tuning hyperparameter atau membandingkan dengan model lain. Dari hasil evaluasi, kita dapat mean square error sebesar 239,09 juta dan R kuadrat score sebesar 0,82. R kuadrat ini artinya sekitar 82% variasi target median house value bisa dijelaskan oleh fitur-fitur input yang kita berikan seperti median income, total room, longitude, dan lainnya. Semakin dekat nilai R kuadrat ke angka 1, semakin baik performa model dalam memprediksi data yang belum pernah dilihat. Grafik ini menunjukkan fitur-fitur mana yang paling berpengaruh. Misalnya, fitur median alias pendapatan median penduduk biasanya yang paling penting dalam prediksi harga rumah. Dengan ini, kita bisa paham bukan cuma hasil akhir, tapi juga kenapa model membuat prediksi tertentu. Ini penting buat menjelaskan model ke tim bisnis atau stakeholder. Tapi ingat, random forest bukan solusi untuk semua kasus. Berikut ini kelebihan dan kekurangan. Oke, untuk kelebihannya yang pertama yaitu adalah akurat dan tahan overfitting. Kedua, bisa handle data numerik dan kategorikal. Dan yang terakhir adalah mudah digunakan tanpa scaling data. Lalu untuk kekurangan, yang pertama adalah dia agak berat secara komputasi karena memiliki banyak pohon atau forest tersebut. Dan yang kedua adalah hasilnya kurang mudah diinterpretasi dibanding linear regression. Dan yang terakhir adalah model besar jika jumlah pohonnya banyak. Jadi, setelah kamu tahu cara kerja dan hasilnya, sekarang tinggal satu langkah lagi. Kapan sebaiknya kamu memilih random forest? Yuk kita bahas di segmen terakhir. Jadi, kalau data kamu sederhana dan hubungan antara fitur cenderung linear, cukup. Tapi kalau data kamu kompleks, non-linear, banyak outlier atau interaksi antar fitur tinggi, disitulah random forest bersinar. Misalnya, harga rumah bisa naik tajam setelah rumah berada di radius dekat fasilitas publik. Itu contoh hubungan yang tidak linear, dan random forest bisa mempelajari pola-pola itu tanpa perlu kamu transformasi dulu. Jadi, random forest bukan palu untuk semua paku. Tapi kalau kamu punya data tabular yang kompleks, ini adalah salah satu alat terbaik dalam toolbox kamu. Jadi, itu tadi perjalanan lengkap kita memahami random forest regression. Dari intuisi sederhana, cara kerja di balik layar, sampai implementasi langsung di Python. Kalau kamu bisa memahami satu algoritma dengan baik, kamu sudah selangkah lebih dekat untuk jadi praktisi machine learning yang solid. Yang penting bukan hafal rumus, tapi ngerti logika dan tahu kapan harus pakai apa.